Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan nikmatnya kepada kita semua. Sampai hari ini Allah masih memberikan kesempatan nafasnya kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya di hari kiamat kelak kita berharap mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam Ramadan yang kelima insyaallah, alhamdulillah, dari tahun ke tahun Allah masih memberikan kesempatan kita itu bertemu, berpaparan wajah antara kita dan semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berhubungan dengan yang namanya disebut dengan COVID-19. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, sedikit cerita tentang kisah saya beberapa hari yang lalu tentang perkara COVID-19 ini, Pak. Awalnya saya sama istri saya bertengkar hanya masalah COVID-19 ini. Ribut, kenapa dia selalu mengasih tahu kepada saya bahwasanya untuk tidak menganggap remeh soal wabah. Saya selalu mengatakan jangan pernah takut, jangan khawatir, Allah ada. Saya selalu mengatakan jangan pernah takut, ini adalah fitnah Dajjal. Selalu saya mengatakan demikian. Ini adalah fitnah akhir zaman. Kita diuji sama Allah dengan keimanan. Selalu saya katakan demikian. Tapi perlahan demi perlahan dia sabar menghadapi tingkah saya yang semakin keras hati saya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ke hari, esok ke esok, terus dia berusaha mengasih tahu ke saya tentang perkara wabah ini. Pertama dia tunjukkan dulu video berupa ceramah daripada ulama kondang seperti Al-Bin Nasyad. Isinya di situ lumayan sedikit menyentuh hati. Ulama itu mengatakan bahwasannya Nabi juga dulu pernah memisahkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Kemudian di situ juga disampaikan oleh beliau bahwasanya ini bukan hanya sekedar perkara tauhid aja, Pak. Bukan hanya sekedar keimanan aja. Tapi ternyata di dalam ketawakalan ini ternyata ada berupa ikhtiar yang harus diperjuangkan. Sampai situ saya masih keras, masih menolak, dan antara saya dan istri saya masih ada sedikit perbedaan pendapat. Memang yang kita sampaikan selalu pastinya benar karena untuk Allah. Tapi saya tetap bersikeras. Kemudian dia tunjukkan lagi video ulama kondang kita seperti Ahlul Quran yang mungkin semua kita udah kenal. Namanya Ustaz Al-Mukarram Al-Hidayat dari CMA. Beliau juga mengajarkan kepada kita tentang sholat di tengah wabahnya wabah virus ini.
Kemudian dia kasih tahu kepada kita semua bahwasannya di saat sholat itu apakah boleh social distancing. Kemudian dia sampaikan ternyata ada yang batuk. Kemudian dia khawatir pulang saja, jangan di masjid. Kata beliau, saya semakin aneh, ada apa ini? Kemudian disampaikan lagi orang yang setempat situ, dia sampaikan bagaimana dengan situasi saat ini. Kemudian Ustaz Adi Hidayat pun menyampaikan kepadanya kalau situasi tidak aman, tidak nyaman, pulanglah di rumah saja sholat, di rumah saja. Ini yang disampaikan oleh beliau. Di sini lagi saya masih juga membakar, Pak. Masih juga keras untuk melawan satu buah pernyataan masalah wabah ini. Kemudian ada lagi disentuh lagi hati saya dengan sebuah kalimat, dengan sebuah gambar. Kawan saya orang Perumnas Mandala kebetulan datang. Kiai Haji Tengku Zulkarnain ke Mandala. Dia datang, semua di situ semua umat sudah menunggu. Ada sebagian saudara kita yang mau berjabatan tangan. Sudah mau berjabatan tangan, beliau lurus saja memohon maaf untuk tidak kontak fisik. Di situ saya langsung ada apa? Kenapa semuanya khawatir dengan wabah? Kenapa? Ternyata satu demi satu saya telusuri dari ulama ini, ternyata suaranya satu. Suaranya tetap satu, yaitu ikut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka setelah itu kami sempat lockdown, Pak. Sempat kami lockdown 5 hari. Nampaknya kami tutup aja orang mencari. Orang kedua Assalamualaikum, ada pulsa. Bisa dong. Itulah kira-kira. Memang pas pula habis kan gitu. Jadi ketika itu juga 5 hari kami lockdown total cuma untuk kebutuhan aja. Akhirnya setelah 5 hari kondisi ekonomi kami semakin menipis. Kami nggak tahu cari kemana lagi. Mau nggak mau buka, Pak, jualan. Ya setelah itu akhirnya kita buka. Setelah kita buka, kita ikuti dulu programnya. Apa programnya? Social distancing. Jaga kontak fisik jangan sampai terjadi. Kemudian apalagi desinfektan. Semua kita ikuti program ini. Kita ikuti perintah-perintah ulama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah saya mulai memahami tentang hadis Rasulullah. Apa isi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mengatakan, "Idza sami'tum bihi fi ardin." Rasul katakan demikian. "Idza sami'tum bihi." Jika kalau kalian mendengarkan sebuah kabar di situ, idza sami'tum bit-ta'un. Ta'un artinya wabah, bencana, malapetaka, kemudian musibah. Itulah, jika kalian mendengarkan sebuah kabar wabah bi'ardin, kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bi'ardin, di pada sebuah wilayah, fala taqdamu alaihi. Nabi mengatakan fala taqdamu alaihi, jangan kau masuk ke dalam wilayah itu. Nabi bilang, jangan kau datangi wilayah itu. Misalnya Medan kena wabah, kita posisi di Tembong, kita dengar kabar Medan kena wabah, jangan orang Tembong ke Medan. Maknanya seperti itu kalau misalnya kita perumpamakan. Kemudian lanjutan hadisnya, wa idza waqa'at wa antum biha. Kemudian Rasul katakan lagi, kalau di daerah kalian itu ada wabah, Nabi katakan di tempat kita ada wabah, fala takhruju firar minhu. Nabi katakan jangan keluar dari tempat itu. Itu maksudnya lockdown. Kalau misalnya ada wabah di sekitar kita, jangan keluar dari daerah situ. Maka di sini banyak timbul pertanyaan, kenapa mengenai wabah ini kenapa ada orang yang tetap meramaikan masjid dan ada juga yang meninggalkan masjid ini? Ada apa? Kenapa
tadi Rasul mengatakan demikian. Kalau di satu tempat begitu maraknya wabah, maka hukumnya untuk meninggalkan, di situ bukan kalimat meninggalkan, untuk ilat daripada hadis itu adalah kumpul, kerumunan, itu yang tak boleh. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Makanya kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disitulah timbul banyak pendapat. Karena dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, ketika dia sedang dalam perjalanan menuju ke negeri Syam, di pertengahan perjalanan sampai ke negeri Syarqa. Sampai ke negeri itu dia dapat kabar dari Abdurrahman bin Auf. Ya, Amirul Mukminin, di sana ada wabah. Bagaimana respon Sayyidina Umar bin Khattab? Terjadilah perselisihan pendapat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Perselisihan pendapat inilah yang buat semuanya menjadi bingung. Lantas Sayyidina Umar bin Khattab ketika di masa kepemimpinan beliau, dia mendapatkan kabar. Kabar apa? Hadis yang disebutkan tadi. Idza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju firar minhu. Itulah yang disampaikan para sahabat kepadanya. Akhirnya dia berhenti, kita balik ke Madinah. Itu yang diputuskan oleh Sayyidina Umar. Dia tidak meneruskan perjalanan ke negeri Syam, dia balik ke Madinah. Artinya apa? Ada sebuah wabah yang harus dihindari. Dan di situ Rasul mengatakan kita harus pindah dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Itulah termasuk di dalamnya al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman yang keenam, pindah ke takdir yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pada saat dulu di zaman sahabat Nabi, ada beberapa sahabat yang selalu bingung akan keadaan seperti ini. Terjadi pertikaian masalah pendapat saja. Padahal pendapat yang satu dengan pendapat dua sama-sama benar. Enggak ada yang salah, dua-duanya benar. Tapi karena di sini yang satu ada yang lebih baik yang harus dicapai, maka Nabi mengatakan di dalamnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nabi mengatakan demikian, menolak kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, mengambil kemaslahatan. Jadi yang lebih diutamakan adalah menolak kemudaratan. Artinya apa? Wabah ini bukan wabah yang kita anggap main-main. Jadi di sini Rasulullah SAW sudah menyampaikan sama kita, dia sudah mengajarkan kepada kita semua tentang wabah. Kita juga akan tahu apakah kondisi kita hari ini Allah ridho. Belum tahu. Sementara Allah sudah kasih tahu. Bayangkan ketika wabah sudah terkena di satu daerah aja, begitu cepatnya antisipasi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, cepat diambil keputusan kita balik ke negeri Madinah. Jangan kita teruskan. Karena apa? Karena Rasul katakan jangan ke sana, jangan datang ke sana. Nah, bagaimana kalau seandainya di sekitar kita ini ada wabah? Posisinya ketika di zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang ingin seseorang yang jelas nampak bahwasanya dia ini tertular sebuah penyakit, yaitu di situ Nabi mengatakannya, Nabi juga perintahkan ketika kita jumpa orang yang terinfeksi sebuah penyakit, apa katanya, firman minal majzum. Larilah kau dari, di sini kalimat majzum adalah orang-orang yang terkena penyakit penularan atau penyakit kusta. Di sini makna daripada hadis tersebut, majzum itu kusta. Larilah kau dari orang-orang yang terkena penyakit kusta, kata Nabi. Firor kaminal asad.
seperti kelahi dari singa. Nabi katakan demikian. Kemudian di saat itu juga ada orang yang terkontaminasi dan Nabi tahu. Saat itu juga Nabi mengatakan kepadanya, inna qad bayanaka faji'. Apa kata Nabi? Dia sampaikan kepada Nabi ini orang, ketika Nabi sampaikan kepada orang ini, kami sudah berbayat kepadamu. Maknanya di situ bayat salam, sudah bersalaman kepadamu. Jadi ketika Nabi tahu bahwasanya dia punya penyakit tertular, apa kata Nabi? Inna qad bayanaka. Sudahlah, pergi, pulanglah. Enggak usah bersalam. Nah itu kata Nabi. Jadi di sini kita juga menganjurkan bahwasannya satu buah wabah yang dianggap wabah yang mematikan, kita juga harus menganggapnya serius, tidak mudah untuk dianggap enteng. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, apakah wabah itu hanya baru sekarang terjadi? Dulu juga ada wabah. 100 tahun ke belakang, 1820 ada wabah. Wabah macam-macam namanya, ada wabah kolera, wabah flu burung, kemudian wabah itu banyak macam wabah. 1820, 1720 ke belakang, hampir 100 tahun ke belakang banyak wabah. Wabah-wabah yang terjadi. Bahkan di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubula bahwasanya Imam Al-Zahabi mengatakan wa kana al-fahtu aziman di Misra. Apa kata Imam Al-Zahabi dalam kitabnya? Wa kana al-fahtu aziman di Misra. Pernah terjadi suatu musim pancaklik di Mesir dulu. Wabil Andalus. Kemudian tidak sampai Mesir aja, tapi sampai ke Andalusia Spanyol. Virusnya, wabahnya bahkan pancakliknya pun ikut. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol. Kena sampai ke Spanyol. Wa ma'ahina qahtun wala wabahun mithluh. Kemudian di situ Imam Al-Zahabi mengatakan tidak pernah terjadi wabah yang lebih mengerikan selain wabah ini. Di Cordoba, di Spanyol, daerah Andalusia sana. Hatta baqiyatil masajid mughlaqah. Apa katanya? Sampai tak ada lagi masjid yang buka, tutup. Semua tutup masjid. Semua tempat-tempat ibadah, tempat aktivitas tak ada lagi. Bila musallin, kata Imam Al-Zahabi mengatakan bila musallin, tak ada lagi orang sholat. Kenapa? Karena wabah pancaklik. Wasummi'a Mal-Ju'il Akbar. Tahun itu adalah tahun kelaparan, tahun orang-orang yang mengalami kelaparan terdahsyat pada masa ini. Jadi Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwasanya masa-masa seperti wabah melanda ini juga tak mampu kita anggap ini sebagai wabah yang enteng. Jadi kita juga hari ini disuruh diperintahkan oleh ulama kita sebagai Allah juga katakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Jadi kita perintah, kita ikuti Allah, kita ikuti Rasul, kita ikuti ulama kita. Ulama kita hari ini ikut apa yang disampaikan oleh hadis Rasulullah. Bukan pemerintah ikut-ikutan ulama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cerita soal iman kita ini lemah, Pak. Enggak ada apa-apanya iman kita ini. Iman kita kecil, bisa dibilang nol. Kenapa?
sampai hari ini nggak boleh ada satupun manusia yang merasa imannya itu kuat, imannya itu kokoh. Sampai hari ini juga nggak boleh kita merasa diri kita beriman. Kenapa? Allah yang bilang buka dalam surah Al-Hujurat ayat 14 di pertengahan ayat bertanya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sampai detik ini juga iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ini Allah yang bilang. Jadi kalau cerita iman, cerita soal iman, yang pasti kita semua tujuannya sama untuk Allah, sama-sama meraih keridhaan Allah. Tapi hari ini kondisinya beda, situasinya beda. Apalagi siang tadi saya dengar ceramah Ustaz Somad dari kaset bahwasanya itu harus jamaah. Situasi kondisinya beda. Ketika kita mengajak jamaah dalam situasi normal wajib, nggak boleh ada laki-laki yang sholat di rumah. Itulah kira-kira perumpamaan. Tapi ketika masuk masa wabah, jangan samakan situasi kondisi yang nyaman dengan situasi wabah. Kita harus samakan kondisinya. Apakah kondisi kita hari ini adalah orang-orang yang diridhai Allah? Belum tentu. Bisa aja Allah hari ini murka. Kenapa? Izharatil ma'asi. Banyak orang-orang yang berbuat maksiat terbuka sekarang. Allah marah sekarang kondisinya sama kita. Sudah sebulan lebih tak ada manusia yang menyentuh Ka'bah. Sudah sebulan lebih tak ada yang tawaf di Masjidil Haram. Sudah sebulan lebih tak ada satupun yang ibadah kecuali petugas-petugas Ka'bah saja. Artinya apa? Serangan virus pertama ini kita ketika ada orang Indonesia masuk ke Jeddah, habis itu disuruh balik pulang. Jadi demi Allah saya katakan, saya ngutip sebagian kalimat dari ulama Kondang Sumur Ustaz Abdul Latif. Kenapa katanya? Demi Allah saya katakan semua kita yang ada di Medan ini sudah positif COVID-19. Jadi COVID-19 ini bukan menembak orang tua aja Pak. COVID-19 ini menembak yang muda sama yang sedang-sedang, yang muda, yang tua, yang anak kecil. Tapi anak kecil agak sedikit jarang. Yang sering ditembaknya orang tua, anak-anak muda. Jadi makanya ada warga negara dari Malaysia mengatakan Indonesia, masya Allah, Indonesia ini tinggal menunggu beberapa waktu aja. Kenapa Malaysia hari ini lockdown? Nggak ada yang keluar satupun. Kemudian negara Brunei yang dipimpin oleh kerajaan syariat Islam, pemimpin yang taat dengan agama lockdown. Kita macam mana lockdown Ustaz? Kalau nggak keluar makan. Nah, beginilah negara kita. Uang kita banyak di luar Pak, 11.000 triliun. Kalau sekiranya uang kita dibagikan 250 juta orang, 44 juta per orang bisa kita lockdown 14 hari. Tapi apa adanya? Hari ini kita berjuang sendiri. Kita cari makan sendiri. Kemudian ya kalau sekiranya kita hari ini sedang kesulitan dalam ekonomi, silahkan keluar dalam keadaan darurat, minta sama Allah perlindungan. Ingat bahwa yang namanya alat-alat perlindungan seperti hari ini yang kita tengok, alat perlindungan bisa kita pakai kaos seperti masker, apalagi bawa hand sanitizer, ini ikhtiar Pak. Jadi jangan cerita aku nggak takut sama corona. Allah yang akan menjaga kita, Allah yang melindungi kita. Ini salah kalau kita memanfaatkan tawakal, kalau di dalam tawakal dan nggak ada ikhtiar. Ini salah, karena ini urusan fikih. Kita ikut ulama, apa kata ulama itu kita ikuti. Jadi kalau kalimat kita hanya menyampaikan sesuai dengan nafsu kita, maka ini yang akan membuat hati kita berubah hasilnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu ayo marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita minta sama Allah. Kita jangan menganggap diri kita ini hebat. Kita jangan menganggap diri kita ini lebih mulia dari orang-orang yang sholat di rumah hari ini. Orang yang terbiasa sholat di masjid di waktu situasi kondisi normal, ketika ada wabah, dia sholat di rumah, dia pun mendapatkan pahala yang sama ketika dia sholat di masjid. Begitu juga orang yang sholat di masjid, kalau dia tidak khawatir
dia tidak ragu, silakan ke masjid. Tapi tolong ikuti dulu petunjuk dari Rasulullah, ikuti petunjuk para ulama, jaga fisik, jaga badan, jangan ada kontak fisik sama sekali. Ini bukan perkara sombong, bukan perkara kita iman lemah, enggak. Di sini Allah udah diajarkan kita sama Rasulullah SAW untuk jangan pernah menganggap remeh dengan yang namanya wabah. Kenapa? Karena ketika kita anggap remeh, nanti Allah semakin murka, bisa saja kita mati dalam keadaan konyol. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja sedikit tausiah singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi saya. Semoga Allah ridhoi kepada kita hari ini sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.